Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang 32 pemain yang dipanggil oleh Nova Arianto untuk mengikuti seleksi agar bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia U17 yang kita tahu nanti akan berjuang agar bisa lolos ke Piala Asia U17. Kemarin memang saya tidak membuat konten teman-teman karena saya sangat amat sibuk. Tapi hari ini saya perlu membuat konten ini untuk menjelaskan kepada teman-teman betapa pentingnya Nova Arianto harus membentuk timnas yang solid di level U17. Karena timnas U17 ini merupakan level akar rumput di mana para pemain akan dipersiapkan agar nanti mereka diharapkan bisa juga menembus ke level senior. Jadi segala sesuatunya di level timnas itu dimulai di level U17. Awalnya pada saat saya membaca berita ini teman-teman, saya sangat terkejut. Lah kenapa Nova Arianto memanggil 32 pemain lagi untuk mengikuti seleksi? Kan sebelumnya sudah ada tuh Timnas Indonesia U16 kan yang bermain di Piala AFF U16. Saya kira ya mungkin Nova Arianto tidak puas ya karena tim tersebut tidak menjadi juara. Tapi setelah saya riset, ternyata Nova Arianto memanggil sedemikian banyak pemain untuk menambah kekuatan dari Timnas Indonesia U17. Jadi bukan untuk membentuk tim yang baru, tapi untuk mencari pemain-pemain tambahan yang akan bisa menjadi tambahan kekuatan bagi Timnas Indonesia U17. Karena kan kita tahu targetnya adalah pertama-tama untuk lolos ke Piala Asia U17. Walaupun belum ada target untuk lolos ke Piala Dunia U17, tapi jika tim kita bisa lolos ke Piala Asia U17, ya ayo dong ya, kita pasti akan coba agar bisa lolos ke Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi. Kan memang sebelumnya kita sudah bermain ya, timnas kita sudah bermain ya di Piala Dunia U17, tapi kan karena menjadi tuan rumah dan kita tahu gagal lolos dari fase grup. Jadi ya saya pikir inilah bentuk profesionalitas dari Nova Arianto yang ingin terus mencari pemain-pemain berbakat ya di Indonesia dan juga tentunya di luar negeri yang merupakan pemain keturunan Indonesia agar bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia U17. Dan yang menariknya nih teman-teman, dari list 32 pemain, saya kaget juga nih. Ya, awalnya kan saya terkejut. Lah, kenapa 32 pemain dipanggil? Kemudian yang saya kaget lagi, kok ada namanya Lionel Messi? Waduh, ini Lionel Messi yang mana nih? Kan Lionel Messi kan lagi bermain di Liga Amerika Serikat, ya kan? Ya, tapi kita tahu lah ya, ada beberapa pemain kita yang juga memakai nama pemain-pemain besar dunia lainnya. Seperti di Timnas U19, ada Arkan Kaka, ada Figo Dennis, dan juga ada Alvarezi Buffon. Dan kali ini di level Timnas U17 kemungkinan akan ada Lionel Messi Al-Fahri. Ya, dan saya cek lagi ternyata posisinya dia adalah back ya. Back yang bisa bermain sebagai full back atau juga sebagai center back. Tapi selain itu juga ada nama beberapa pemain keturunan Indonesia. Nah inilah yang saya suka ya, karena sekarang mindset dari para pelatih kita yang melatih Timnas Indonesia mulai dari level senior, ada Sintayong, di level U23 ada Sintayong, di level U19 ada Indra Safri, dan di level U17 ada Nova Arianto. Mindset mereka itu sangat terbuka. Jadi mindset mereka itu juga mencari pemain-pemain di luar negeri yang punya garis keturunan Indonesia. Ini yang sangat amat penting teman-teman. Karena ya memang bukan rahasia lagi ya bahwa Timnas Indonesia itu permainannya bisa meningkat karena memang hadirnya pemain-pemain keturunan Indonesia ini. Maka itu di level senior Timnas kita sampai bisa lolos ke round 3 kan, babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan Timnas Indonesia U23 kita kan lolos begitu jauh di Piala Asia U23, bahkan hampir saja lolos ke Olimpiade kan. Dan Timnas senior kita bahkan bisa lolos untuk pertama kalinya dari fase grup Piala Asia Senior. Dan Timnas Indonesia U19 kita sekarang punya target yang besar agar bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi ya di sini sekarang kita melihat para pelatih kita nih mindsetnya sudah beda total. Dan memang yang dicari itu adalah yang punya darah Indonesia. Dan selain itu juga yang punya kualitas. Nah maka itu nih seleksi ini nih sangat penting nih. Sangat penting, dan para pemain siapapun itu ya yang dipanggil ini semuanya itu harus serius. Dan mereka harus juga menunjukkan kemampuan terbaik mereka di level akar rumput. Karena inilah step pertama mereka agar mereka bisa menjadi pemain dari tim nasional Indonesia. Dan seperti yang sama-sama kita pahami bahwa impian dari setiap pemain sepak bola profesional adalah untuk bisa menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Dimulai juga
dari level U17 ini. Dan dari 32 pemain ini yang dipanggil, yang menarik juga teman-teman, saya melihat banyak sekali pemain yang dipanggil di posisi back. Nah, saya bingung juga kenapa nih banyak sekali pemain yang dipanggil di posisi back. Terus kemudian nih jujur ya, saya kembali melihat extended highlights dari permainan timnas Indonesia U16 ya di Piala AFF U16 lalu. Ternyata pertahanan kita tuh sebetulnya nggak solid loh. Ya, walaupun memang kita nggak banyak kemasukan gol kecuali lawan Australia ya, tapi sebenarnya pertahanan timnas U16 kita di Piala AFF U16 lalu itu nggak solid. Jadi saya pikir Nova Arianto menaruh perhatian serius ke lini pertahanan. Dan di lini pertahanan ada juga nih 2 pemain keturunan, tapi ya kita tahu sudah ada Matthew Baker nih, ada juga Matthew Davis. Ini beda lagi, Davis ya, ini kayaknya Matthew Davis ya. Ini beda lagi nih Matthew Davis. Dan ada Ocean Erwin Lim. Ini Ocean Erwin Lim ini dari Spanyol ya. Kemudian ada Lionel Messi Al-Fahri. Nah, ini dari AS IOP. Ada juga Ilham Robi dari Asti Kendal. Ada juga Albozan Pavlyuchenko. Ini Pavlyuchenko juga ini nih. Kayaknya dulu ada nih pemain Rusia nih, tapi striker ya, tapi ejaannya ini beda nih. Artinya spellingnya beda ya. Kemudian ada I Putu Tegar bintang Bali. Nah, ini banyak sekali nih pemain di lini pertahanan. Artinya untuk mempersolid lini pertahanan, kiper ada 3 juga. Dan di gelandang, nah ini sedikit gelandang ya. Kenapa gelandang ini sedikit? Artinya pemain di lini tengah. Karena sebetulnya permainan dari timnas Indonesia U16 itu udah kreatif sekali. Kalau dari segi chances created ya bisa menciptakan banyak peluang di setiap pertandingannya. Meskipun finishing nih yang masih menjadi persoalan. Karena saya masih ingat juga, seperti yang tadi juga saya baru nonton extended highlights-nya dari pertandingan timnas Indonesia U16 lawan Australia, itu finishing itu menjadi masalah. Tim kita itu bermain total menyerang. Ya, yang pertama sulit bertahan, apalagi kemudian ada kartu merah. Yang kedua, banyak peluang tapi gagal dimaksimalkan. Ya, artinya gagal memanfaatkan banyak peluang. Padahal Australia gak bagus-bagus amat juga. Cuma memang mereka bermain lebih tenang. Nah, jadi saya melihat nih gak salah juga dari sektor gelandang gak banyak pemain yang dipanggil untuk mengikuti seleksi ini. Tapi di depan ini banyak banget nih. Di depan banyak nih. Ada juga Miroslav Fernando. Nah, ini juga pemain keturunan ya dari Spanyol. Ada Alif Tariski. Ada M. Dimas. Ada Firmansyah Nur Hakim. Ada juga Kenaro Alfa. Ada juga Abdullah Jailani. Wah, ada banyak. Ada M. Zaidan Fateh. Ada Akil Agustin Pratama dari Deltras. Ada juga Aldiansyah Tahir ya dari PP LOP DKI. Nah, ini banyak. Ada juga pemain dari Papua ini ya, Jason Penel Walela ya. Nah, ini di sektor gelandang ya dari SSB Papua United. Oke, very good. Ada juga David Ishak Pagage dari SSB Cendrawasih. Ada juga Latif Yunan Riko dari Sukoharjo. Nah, di sini sekarang ini kita lihat akan dibentuk ya timnas Indonesia U17 yang lebih solid lagi. Karena yang kita inginkan bahwa timnas kita ya di setiap level itu ya permainannya lebih meningkat dan juga tentunya bermain dengan mindset untuk bisa bermain sepak bola dengan cara yang benar. Apa sih bermain sepak bola itu dengan cara yang benar? Bermain sepak bola dengan cara yang benar itu artinya mengikuti game plan atau konsep dari sang pelatih. Yang artinya juga bahwa timnas kita harus bermain secara taktis. Jika teman-teman sering mengikuti saya, maka kalian pasti ingat bahwa saya sering mengatakan bahwa bagi sebuah tim, ya mau itu timnas atau juga klub, kalau mau meraih hasil-hasil akhir yang positif, permainan itu harus taktis. Karena permainan yang taktis itu yang bisa mencari kelemahan dari tim lawan dan juga memanfaatkan kelemahan dari tim lawan tersebut dengan permainan yang efektif agar bisa meraih kemenangan. Jadi ya sekarang kalau kita melihat di setiap level, timnas kita itu memang mainnya secara taktis. Indra Safri juga walaupun di fase grup ya Piala AFF U19 lalu kita gak ngelihat taktik yang begitu variatif, tapi kemudian masuk ke babak gugur sudah kelihatan taktiknya berbeda. Ada juga plan B, Nova Arianto juga sama seperti itu, walaupun non Australia menurut saya ya, para pemain kita gak tenang. Jadi nih para pemain kita juga harus bermain tenang lagi ya di level timnas manapun. Pokoknya jangan bermain dengan beban yang besar. Ini mental ini menjadi persoalan di setiap level. Dan kita tahu di timnas Indonesia senior dan U23 sudah ada juga taktik game plan dari Sintayong yang diikuti oleh para pemain. Selain itu juga fisik harus kuat, Kalau fisik kuat, ini pokoknya di level timnas nih semua pemain fisiknya harus kuat, stamina harus prima agar
yang mereka bisa bertahan bermain dengan ya high tempo atau juga mengatur tempo selama 90 menit atau lebih jalannya pertandingan. Jadi teman-teman, kita tunggu nanti pemain-pemain mana saja yang lolos seleksi ini dan juga nanti bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia U17, dan tentu kita terus mendukung Timnas Indonesia di level senior U23, U19 dan juga U17, dan kita selalu memberikan narasi-narasi yang positif di sosial media agar para pemain semakin semangat dan juga tentunya mereka bisa bermain dengan tenang. Dan juga jangan lupa sebagai pemain ke-12 kita juga perlu mengapresiasi kerja keras dari para pemain yang berjuang di atas lapangan, karena mereka semua yang menjadi bagian dari Timnas Indonesia tentu ingin mempersembahkan yang terbaik bagi tim nasional Indonesia. So, we wait for the other matches, teman-teman. Saya juga sebetulnya sudah tidak sabar ya menonton pertandingan dari Timnas Indonesia Senior, tapi masih lama teman-teman, masih bulan September loh nanti. Lawan Arab Saudi, sambil juga kita nanti menunggu nih, Martin Paes jadi gak nih main untuk Indonesia kan? Keputusannya akan diumumkan pada tanggal 18 Agustus. Dan sidangnya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus. Ya, nanti saya akan membuat konten tersendiri tentang Martin Paes. Ya nanti, sementara ini kan ada berita yang lebih menarik lagi ya tentang seleksi pemain. Dan juga ada rencana kalau nggak salah dari Indra Safri untuk berangkat ke Belanda mencari ya tambahan pemain keturunan Indonesia. Nah, harus seperti itu memang. Dengan lebih banyak pemain keturunan Indonesia, tentu peluang dari Timnas Indonesia kita untuk bisa berprestasi di level Asia akan semakin besar. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.